sempitnya hati. Ya magero na biasa macipi sa dingero perasaan na tahu. Ya mega dina madisin ni kata lima susser nyawan masipi na sanding atutungan. Ya tinnero na polai. Kita kaum muslimin ketika seseorang menjalani kehidupan di dunia, ia tidak bisa terlepas dari segala macam bentuk hiruk pikuk kegiatan yang harus ia hadapi. Ya, tattaiha taliang kayero, ya, urusata. Mulai dari tanggung jawab yang diberikan kepadanya, tugasnya sebagai suami, tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai guru, sebagai santri, murid, sebagai anak, ya padang kayero, ya tanggung jawab mana, pertanggung jawab tugas tak, jama-jamat tak, amanah yang ia pikul, kewajiban yang harus ia tunaikan, yang terkadang hal tersebut menjadikan dada terasa sempit dan hidup terasa berat. Ya, itu sabaran. Ya, nama dari tali masus saya sanding atu tak. Sebab angka melo yalli, angka melo ipanuhi, ipabutta akad tata. Sebagai seorang manusia yang memiliki naluri yang sehat, tentu ingin sekali memiliki kebahagiaan dalam menjalani hidup, seperti dilapangkan dadanya oleh Sang Pencipta dan dijauhkan dari hal-hal yang bisa mempersempit dada dan pemiliknya. Ya, mana riakatai. Oleh karena itu, di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan, karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat dilapangkan dadanya. Ya. Maega papenya mengiro. Nawarin ko Allah Ta'ala watanna sinin natana termasuk loko nabikta. Ya, makalah ada sapapenya mana. Neki angka yero papenya mang temang kasina yeleng nabikta yanari itu masagena tinero nabikta maloga. Ya dia na masampi dia na macipi pada ini jadi masus saja nyawa. Ya. Maka sini Andrewe ko boleh masus samo bisa ding. Sebab tali mega mo pa yero babam kehidupan. Ya. Enak aja makanannya, enak tidurnya. Ya. Santri tinggal belajar, tapi dia sempit, dia rasa kehidupannya dikekang, rasa tidak bebas. Tapi Nabi tidak. Nabi diberikan karunia berupa dilapangkan dadanya. Tenang sekali rasa Nabi. Ya, rumahnya kecil, ya biasa-biasa aja, tidak beralaskan springbe, tidak ada kasurnya. Tapi kenapa dia enak, tenang, bahagia? Karena Allah berikan kelapangan di dalam dadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Quran surah Al-Insyirah ayat 1. Ya. Jadi, puang Allah Ta'ala yaro maleng yaro pasagene tinir nabita sehingga tenang. Ya. Dia napa ada ini tali pusing. Kemudian lihatlah kisah Nabi Musa alaihissalam di antara para nabi ulul asmi, ya, yang diuji dengan tingkah pola dan perilaku kaumnya yang rusak. Pemimpinnya para nabi dari kaum Bani Israel, ya Nabi Musa. Ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi sekaligus sebagai rasul utusan Allah yang Maha Kuasa, Allah telah memerintahkan nabinya ini untuk menemui Fir'aun. Ya. Lo may sihiter Fir'aun. Metta ni monro koliner Fir'aun. Matojo mega ulanda ya kubahasa tadi.
Di na melo mengkaling ada. Na pandai sisa tahu alena tongang. Ya, joko na mesita musa aleng cede pengaja nasihati cede. Lantas apa yang Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu? Apa yang Nabi Musa minta? Mungkin kalau kita diutus kepada orang besar, minta kekuatan, minta senjata, ya, minta uang banyak, ya, untuk menundukkan hatinya penguasa yang zalim, raja. Bayangkan kalau raja melegat tegur nasihati presidennya. Kosale misalnya presidennya na suruh kilon nasihati. Mesa ni tapa na sogo kidi na faja ni mati. Tapi apa mintanya Nabi Musa? Pertama kali beliau meminta ke lapangan dada. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Dia Musa berkata, ya Rabbku, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untuk urusanku. Quran surah Toha ayat 25-26. Nah, ini adalah bukti bahwasanya ya, lapang dada itu sangat penting. Ya, makanya ini yang harus kita minta. Santri sering-sering berdoa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Supaya kalau kita dari pembina kasih nasihat, dadanya enak menerima. Bukan mendongkol, bukan menolak. Kita kasih nasihat pagi hari, siangnya melanggar. Kita nasihat tapi hatinya marah. Kenapa Ustaz? Setiap masuk dalam kelas pasti nasihati kita terus. Pasti selalu dianggap salah. Ya, bukan dianggap salah, tapi ingin dijelaskan bahwa tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Ya. Makanya minta kepada Allah. Pelajarilah Al-Quran. Ya. Belajar tajwid dan tahsinnya. Perdalam memahami arti dan tafsirnya. Renungi apa yang terkandung di dalamnya secara perlahan dan bertahap. Niscaya engkau akan mendapatkan rahasia di antara sebab terbesar seseorang dilapangkan dadanya. Ya. Oleh Allah yang Maha Pemurah adalah dijadikannya ia sebagai seorang muslim sejati. Ya, itu di antara sebabnya. Makanya santri kita selalu motivasi baca Al-Quran, ya, tadarus Al-Quran, murojaah hafalannya, ya, supaya hatinya lapang, tenang, dadanya, hatinya bisa menerima. Mengikuti ajaran Islam dengan benar dan berpegang teguh dengannya. Allah SWT berfirman, "Afaman syarahalallahu sadrah lil Islam fa huwa ala nurim mir rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin." Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-nya, dari Allah, sama dengan orang yang membatu hatinya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu adalah kesesatan yang nyata. Quran surah Az-Zumar ayat 22. Ya. Pada kira-kira atau meloi maguria kurangnya. Naguria kurangnya yang kalinga yero lisak na kurangnya na pegawi. Na nasabari na runtu ni hidayah, na runtu patunjuk, na runtu cahaya. Si bawa yero tau de na melo mareng kalinga kong kepudang. Tentu yero tau de na melo mengkalinga yero aya aturan na puang Allah Ta'ala. De na melo pego yero perintah na puang Allah Ta'ala. De na melo ninire ro na pesangkangan na cang puang Allah Ta'ala. Angka itu mencaji tau pusah. Nero ya sange tau pusah, ya cilakai. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ya. Nigi
na puelo ro Allah taala pitewi petunjuk pas salamai ya majapu ilo ila agasana ipasagenang itu tindak terima ro gamana Allah taala. Itu tanda-tanda kalau ada orang yang gampang hatinya mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat dan perintah-perintah Allah, itu bukti bahwa dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Dia disayang oleh Allah. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Seolah-olah ia sedang mendaki langit, mendaki gunung. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran surah Al-An'am ayat 125. Jadi hati-hati. Kalau ada santri yang susah, tidak mau menghafal misalkan, dikasih tugas, ya, dia malas dengan buka-buka Al-Quran. Ya. Dia tidak mau, tidak senang hatinya kalau disuruh mengaji. Berat rasanya disuruh membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menolak hatinya, hanya terpaksa. Maka hati-hati Ki. Itu tanda-tanda bahwa Allah ya, menginginkan kita sesat. Oleh karena kita meminta terus kepada Allah supaya tidak disesatkan, minta untuk diberikan petunjuk. Nah, ini diantara hal-hal yang bisa kita tempuh untuk mencapai kelapangan dada supaya hati kita lapang, bukan sempit. Ya. Ya, inilah yang sempat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan dada kita semua, membuka hati kita ya selebar-lebarnya untuk menerima syariat Allah. Mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syahiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.